Hadirin sekalian, sebelum masuk ke acara puncak dan terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak mengenai metodologi Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia dan sekaligus penggagas Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semangat kita masih pagi. Terima kasih Pak Wahyu atas insight yang menarik. Tadi beliau sampaikan ada collaboration, agility, dan innovation. Saya kira suatu konsep yang sangat tepat untuk dilakukan terlebih di era pandemik seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan bagaimana kami melakukan penilaian terhadap perusahaan Bapak Ibu peraih Top Innovation Choice Award dan juga penghargaan pertama di Indonesia, Bapak Ibu. Oke, penghargaan Top Innovation Choice Award pada tahun ini, Bapak Ibu, tahun 2021 merupakan sebuah apresiasi bagi perusahaan atau brand yang telah berhasil menciptakan suatu inovasi, baik inovasi produk, jasa, atau layanannya, dengan mengacu pada 3 aspek penilaian, Bapak Ibu. Pertama adalah innovation ID aspek, yang kedua adalah innovation advantage aspek, dan juga yang ketiga adalah innovation differentiation aspek gitu ya. Berdasarkan 3 aspek inilah kami melakukan penilaian terhadap inovasi yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, tentunya maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama kita ingin mendorong perusahaan-perusahaan atau brand di Indonesia untuk menghasilkan ide kreatif dan inovatif yang berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Wahyu bahwa inovasi menjadi pendorong yang sangat kuat di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua adalah memunculkan perusahaan-perusahaan atau brand yang inovatif yang berhasil menciptakan inovasi secara nyata, memberikan dampak positif baik internal perusahaan maupun kebermanfaatan buat konsumen mereka gitu ya. Yang ketiga adalah menilai keberhasilan perusahaan-perusahaan atau brand melalui tim R&D dalam menciptakan inovasi. Yang keempat, kami berharap dapat menciptakan kompetisi yang kompetitif antara brand-brand di Indonesia dan juga perusahaan gitu ya. Yang kelima adalah memberikan penilaian objektif atas keberhasilan perusahaan atau brand atas diterimanya inovasi produk atau jasa mereka. Nah, parameter kami yang kami lakukan dari Infobrand dan Trust Co melakukan seleksi awal dari 300 perusahaan atau brand di Indonesia yang melakukan melakukan inovasi gitu ya. Kami melakukan media monitoring, social media monitoring, dan juga melalui marketplace monitoring. Bertujuan adalah untuk melihat hasil inovasi yang Bapak Ibu lakukan secara tingkat penjualan, secara rating, dan juga review dari konsumen Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami juga melakukan pengecekan melalui profil terhadap produk atau jasa hasil inovasi yang Bapak Ibu lakukan melalui berbagai sosial media yang sudah terposting. Berdasarkan data 300 data tersebut, baru kami melakukan proses penjurian berdasarkan 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama adalah innovation ID aspek, kami berikan bobot 25%. Inovasi ini dinilai memiliki sebuah ide gagasan yang menarik, yang melatar belakangi perusahaan menciptakan sebuah inovasi. Yang kedua, innovation advantage aspek dengan bobot 50%. Inovasi ini mampu memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa sehingga sangat dibutuhkan gitu ya di tengah pasar yang terus bergerak dan terus berubah. Yang ketiga adalah innovation differentiasi aspek, kami berikan bobot 25%. Inovasi ini dinilai memiliki sifat kebaruan serta dapat menjadi ciri khas atau pembeda dari produk dan layanan yang lain gitu ya. Saya kira 3 aspek inilah yang kami lakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di perusahaan masing-masing. Nah, sementara untuk penghargaan pertama di Indonesia, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah apresiasi dan juga pengakuan bergengsi pada perusahaan yang telah melakukan sebuah inovasi dan juga karya yang menghasilkan daya saing terhadap produk atau jasa sebagai yang pertama di Indonesia di kategorinya. Ini menarik Bapak Ibu karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi
kebaruan dari inovasi tersebut sebagai yang pertama di kategorinya, sehingga memang memiliki potensi yang besar untuk masuk ke pasar yang dibidik gitu ya. Yang maksud tujuan kegiatan ini tentunya kami ingin bahwa kegiatan ini atau penghargaan ini menjadi bukti perusahaan untuk menegaskan posisinya di tengah persaingan bisnis saat ini gitu ya. Yang kedua adalah sebagai pemicu akan kepercayaan konsumen dalam memilih produk atau jasa Bapak Ibu gitu ya. Yang ketiga adalah mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus melakukan berbagai inovasi, khususnya sebagai yang pertama di Indonesia. Nah, kriteria yang kami tetapkan di sini Bapak Ibu, kami melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama adalah kami melakukan riset terhadap perusahaan-perusahaan atau brand yang melakukan inovasi terhadap produk atau jasa sebagai yang pertama di Indonesia gitu ya, dengan ketentuan sebagai berikut gitu ya Bapak Ibu. Perusahaan riset kami memiliki kantor atau berdomisili di Indonesia, jadi memang ini khusus untuk yang market di Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan riset diapresiasi sebagai pertama di Indonesia, memiliki dua alat ukur. Yang pertama adalah menciptakan inovasi produk atau jasa dalam kurun 2 tahun terakhir, karena memang kami lakukan penelusuran di 2 tahun terakhir. Yang kedua adalah telah mengeluarkan produk atau jasa sebagai yang pertama di Indonesia untuk di kategorinya. Yang ketiga adalah perusahaan riset dinilai telah memenuhi syarat dan proses penilaian oleh Trust & Co dan Infobrand. Selanjutnya dapat mengikuti kegiatan pengabsahan penghargaan pertama di Indonesia pada sore hari ini. Nah, parameter yang kami lakukan penilaian, ada 3 aspek penilaian Bapak Ibu. Adalah yang pertama adalah the first aspect, bahwa perusahaan peraih pertama di Indonesia memenuhi unsur sebagai yang pertama Bapak Ibu, pertama di Indonesia di kategori produk atau jasanya, baik inovasi atau pionir di kategorinya. Karena memang banyak juga sering terjadi muncul kategori-kategori baru dan sebelumnya belum pernah ada gitu ya untuk menciptakan produk tertentu. Sehingga untuk syarat pertama atau kriteria pertama yang kami tetapkan adalah point the first aspect. Yang kedua adalah evident aspect, bahwa perusahaan peraih pertama di Indonesia memiliki alat bukti gitu ya terhadap sebagai yang pertama di Indonesia, atau dibuktikan dengan pemberitaan atau sebagai yang pertama di Indonesia. Dan ketiga adalah bahwa perusahaan peraih pertama Indonesia wajib menandatangani surat validation dan juga disclaimer sebagai yang pertama di Indonesia, atau dibuktikan dengan online validation survey yang kami lakukan melalui mesin pencari dan media sosial. Jadi 3 aspek ini yang kami lakukan parameter penilaian terhadap penghargaan pertama di Indonesia. Nah, ini untuk proses tahapannya sendiri Bapak Ibu. Jadi yang pertama kami mengumpulkan data perusahaan atau brand yang melakukan klaim sebagai yang pertama di Indonesia, jadi sepanjang 2 tahun terakhir. Yang kedua, kami melakukan online validation survey terhadap klaim tersebut gitu ya, apakah klaim tersebut sudah dimiliki oleh orang lain dan tanggalnya tanggal berapa, tanggal publikasinya. Kalaupun ada yang melakukan klaim yang serupa, kami cek secara tanggal publikasi ya, baik melalui sosial media, baik melalui media digital maupun sarana lainnya. Yang ketiga adalah penelusuran data di kategori yang sama yang menggunakan klaim pertama di Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan. Baru kami melakukan seleksi gitu ya terhadap proses tersebut. Selanjutnya perusahaan terpilih sebagai yang pertama di Indonesia, kami minta untuk menandatangani surat pernyataan sebagai yang pertama di Indonesia. Dan terakhir adalah perusahaan mendapatkan predikat pertama di Indonesia, dan kami akan umumkan pada sore hari ini Bapak Ibu. Saya kira dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Nanti kita lanjut dengan sesi penghargaan Top Innovation Choice Award pada sore hari ini dan penghargaan pertama di Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Ya baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo yang tadi sudah menjelaskan bagaimana metodologi riset Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Dan semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat diterima oleh seluruh achiever pada sore hari ini.